Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Khaliqil Ma'bud Dzil Fadli wal Karami wal Ihsani wal Jud. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala khairi maulud Zainil wujud Sahibil maqamil mahmud Habibina wa syafi'ina Qurrati a'yunina Nuri qulubina Muhammad Wa ala alihi ar-ruk'is sujud Wa ashabihi al-mufina bil'uhud Wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wal khulud. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan para habaib al-ajilla yang tidak bisa saya sebut satu persatu karena di siang hari ini sangat banyak yang hadir. Yang saya hormati dan saya muliakan sahibil hajah Al-Mukarram Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Faqih sekeluarga, para kiai, para alim ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, tidak lupa Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, para sesepuh bini sepuh, segenap panitia, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di saat ini kita bersama-sama dikumpulkan di dalam satu majelis yang agung, yang mulia, yang kita yakin penuh barokah, dituruni rahmat dan bermanfaat bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa marilah kita haturkan dan kita hadiahkan kepada teladan terbaik bagi kita semua, yang dipastikan kapanpun dan dimanapun tidak akan kita temukan yang lebih baik. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang siang hari ini kita bersama-sama berkumpul, yang pertama dan intinya merayakan atau memperingati lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Mudah-mudahan melalui acara ini semakin memperkuat mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus peringatan haul Al-Allama As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Habib Abdullah bin Ahmad Bil-Faqih Al-Habib Muhammad bin Mahdhar Al-Mahdhar Al-Habib Alwi bin Abdullah Bil-Faqih. Harapannya tidak ada lain, mudah-mudahan yang kita peringati kholnya dan juga tadi yang sudah disebut atau dibaca namanya satu persatu dari almarhumin wal marhumat, melalui acara ini mudah-mudahan mereka semuanya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburan yang ditempati saat ini menjadi taman surga penuh kenikmatan, kebahagiaan. Diangkat derajatnya setinggi-tingginya di sisi Allah, dikumpulkan ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, dan kita yang hadir mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau yang kita peringati kholnya. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus tasyakuran masjid yang diberi nama Masjid Bil-Faqih. Harapannya mudah-mudahan masjid ini benar-benar bisa makmur dengan ibadah, bisa makmur dengan amal soleh, jadi markasnya kegiatan dakwah dan segala kebaikan, bisa bermanfaat bagi umat, bagi masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, sebetulnya yang hadir Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, tapi karena beliau berhalangan maka saya ditunjuk untuk menggantikan beliau. Ya terus terang sebetulnya berat para hadirin, karena yang digantikan ini Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Oleh karena itu tadi MC-nya manggil saya As-Segaf juga, alhamdulillah. Karena memang Al-Idrus ini juga turunannya As-Segaf, jadi tetap nyambung. Ketika saya ditelepon, saya ngomong sama yang nelpon ini untuk ganti Habib Taufik. Saya bilang saya ini nggak bisa bahasa Madura. Katanya asistennya Habib Taufik As-Segaf juga, Habib Syekhon. Ustadz Taufik juga nggak bisa Madura. Jadi sama. Pembicara yang sebetulnya hadir nggak bisa Madura, yang makili juga nggak bisa Madura, jadi tumbuh oleh tutup oleh diri ini wong Jawa. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, ini alhamdulillah termasuk panitianya pinter. Kenapa? 3 acara borongan jadi satu. Alhamdulillah. Dalam kitab Ihya Ulumiddin para hadirin, hadirat yang dirahmati Allah, ada riwayat malaikat Jibril alaihissalam pernah bertanya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Nuh, ya atwalal anbiya'i umron, kaifa wajadtad dunya. Wahai Nabi yang paling panjang umurnya,
Karena memang disebutkan Nabi Nuh alaihi salam itu hadirin hadirat asya ala dhahril ardi aktsara min alfisana. Nabi Nuh itu hidup di muka bumi ini lebih dari 1000 tahun. Dan kita tidak perlu heran. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab beliau Sabilul Idzikar, beliau menjelaskan umat zaman dahulu itu banyak yang usianya panjang. Ada yang melewati 1000, ada yang kurang sedikit dari 1000. Bahkan di situ beliau menjelaskan dari panjangnya umur umat zaman dahulu, baru balik itu kalau melewati umur 80 tahun. Jadi baru balik kalau melewati umur 80 tahun. Kalau misalnya ada yang umurnya 70 tahun, bapaknya meninggal, berarti masih yatim. Kalau ada santunan anak yatim masih berhak menerima. Kenapa? Karena masih belum balik. Umur 60 tahun itu insya Allah masih baru sunat. 50 tahun, oh masih lucu-lucunya. 40 tahun masih pempesan insya Allah itu. Dari panjangnya usia umat zaman dahulu. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad SAW singkat para hadirin, pendek, umur kita di atas dunia pendek. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, beliau meriwayatkan ada sebagian sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ma a'maru ummatik. Kanjeng Nabi, berapa umurnya umatmu? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, qala masari'uhum ma baina sittin ila sab'in. Meninggalnya mereka umatku di antara usia 60 tahun 70 tahun. Di antara berarti nggak sampai 70 para hadirin. Kebanyakan umatnya Nabi Muhammad di antara 60 70. Sehingga sebagian sahabat penasaran, tanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, abna'us sab'in. Kanjeng Nabi, apa enggak ada yang mencapai 70? Dijawab lagi oleh Nabi Muhammad SAW, qalla man yablughuha min ummati. Qalla man yablughuha min ummati. Sedikit sekali yang mencapai 70 dari umatku. Jadi yang banyak wafatnya umatnya Nabi Muhammad antara 60 sampai 69. Oleh karena itu yang sudah 60 ke atas ini hati-hati. Hati-hati, insya Allah nggak lama. Yang dapat bonus ada memang. Sampai 70 nggak meninggal, 80 nggak meninggal, 90 nggak meninggal. Teman-temannya yang seusia di Kedondong meninggal semuanya, tinggal sendirian. Ada mungkin yang seperti itu, tapi ya begitulah kalau sudah usia itu tua renta, dipastikan kondisi fisik merosot. Kalau katanya orang Jawa remek. Kalau udah tua, masya Allah, mata sudah nggak seberapa terang, pendengaran udah nggak seberapa dengar, kaki udah nggak kuat, jalan dituntun, kalau nggak dituntun pakai tongkat, apalagi gigi habis. Masih muda, masya Allah, giginya komplit, makan kacang satu toples 15 menit tumpes kacangnya. Kalau udah tua giginya tinggal 2, makan kacang 1 muter-muter saja kacangnya. Bahkan disebutkan dalam sebagian kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya,
Man balaghas sab'in ishtaka min ghairi illah. Kalau ada orang itu sudah mencapai usia 70 tahun, biasanya mengeluh tanpa ada penyakit. Jadi badannya ini merasa nggak enak semua, padahal nggak ada penyakitnya. Kalau sekarang nggak nunggu 70 tahun ya, 40 tahun ke atas. Yang sudah lebih dari 40 tahun ke atas, kepala 4 ke atas, kalau udah nongkrong bareng, kebanyakan yang dibahas obat atau jamu. Jadi kalau kita umatnya Nabi Muhammad, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia singkat, kita hidup di dunia tidak lama, dan itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kehidupan di dunia ini ujian, dan ujian kita berarti tidak lama. Kalau umat zaman dahulu 1000 tahun, para hadirin. Nabi Nuh ditanya sama malaikat Jibril, wahai Nabi yang paling panjang umurnya, bagaimana kamu merasakan kehidupan di atas dunia? Komentar kamu tentang kehidupan di dunia bagaimana? Dijawab oleh Nabi Nuh alaihi salam, qala kadarin lahu babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Kata Nabi Nuh alaihi salam, kehidupan di dunia ini adalah seperti sebuah rumah, yang rumah tersebut punya 2 pintu. Saya masuk dari pintu yang satu dan keluar dari pintu yang satunya. Cuma lewat begitu saja, nggak terasa, hadirin hadirat, nggak terasa. Itu Nabi Nuh loh, yang 1000 tahun, beliau menyatakan cuma lewat, sekedip mata kehidupan di atas dunia ini. Dan siapapun orangnya yang hidup di atas dunia, dipastikan harus melewati 2 pintu ini. Pintu masuk ketika kita dilahirkan ibu kita ke dalam dunia, itu pintu masuk. Yang kita peringati kholnya, para hadirin hadirat, yang tadi dibacakan nama-namanya di buku Al-Marhumin wal Marhumat, mereka semuanya adalah saudara-saudara kita yang telah melewati 2 pintu. Pintu masuk telah dilewati, pintu keluar juga telah dilewati. Kita semua sekarang masih melewati 1 pintu. Kita yang hadir ini masih melewati 1 pintu, para hadirin. Pintu masuk sudah kita lewati. Saat ini kita sedang perjalanan. Kita sedang perjalanan menuju pintu keluar. Dan kita harus selalu ingat, ketika kita dalam perjalanan menuju pintu keluar, berarti setiap detiknya, setiap saatnya, setiap waktunya bukan semakin jauh dengan pintu keluar, tapi semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, dan kita pun pada akhirnya harus melewati pintu keluar. Pintu keluarnya mati. Pintu keluarnya mati, para hadirin. Gak ada yang bisa lolos daripada yang namanya mati. Jangan dikira yang mati hanya orang lain. Kita akan hidup terus di atas dunia. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada, firman Allah. Di mana saja kalian berada, yang namanya mati pasti akan mendatangi kalian, walaupun kalian bersembunyi di balik bukan 1 benteng, beberapa benteng yang kokoh.
nggak ada yang bisa lolos. Al Habib Abdullah bin Husain bin Thahir radhiyallahu an, beliau dalam salah satu qasidahnya mengistilahkan mati dengan apa? Musibah ammah. Fal mautu atin an qarib kullun lahu minhu nasib man kana danin aw nasib fahuwa musibah ammah. Mati beliau umpamakan musibah yang merata. Kalau musibah yang lain tidak merata, hadirin hadirat. Tanah longsor nggak semuanya kena tanah longsor. Gempa bumi nggak semuanya kena gempa bumi. Kebakaran nggak semuanya kena kebakaran. Tsunami nggak semuanya kena tsunami. Tapi kalau mati, mau dimanapun alamatnya, domisilinya di mana saja, terpencilnya seperti apapun, terpelosoknya seperti apapun, mohon maaf, malaikat Israilnya tidak perlu Sherlock. Gak perlu Sherlock malaikat Israel. Mau domisili di mana saja, pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Mau jaga kesehatan kita para hadirin, silakan jaga kesehatan, pasti tetap mati. Ada orang kan kalau mau makan itu masya Allah nggak mau sembarangan. Tapi kalau kita orang Indonesia ini paling enak, paling nggak cerewet urusan makan. Alhamdulillah. Kalau katanya orang Jawa, kita ini golongannya al-gerang sangu wal geragasu. Semuanya masuk kalau kita, paling nggak rewel, paling nggak cerewet. Aspal dimakan kalau orang Indonesia ini, semen dimakan, besi dimakan, semuanya masuk. Orang-orang Eropa itu kalau makan, ya yang mengandung protein, vitamin, karbohidrat. Kalau sarapan itu susu. Mati tapi mati. Apalagi orang kedondong, Pak, sarapan apa? Tempe tahu, ya tambah matian insya Allah. Nah, kita sekarang ini sedang perjalanan hadirin hadirat. Perjalanan untuk menuju pintu keluar, perjalanan untuk mati. Sampai di mana perjalanan kita, kita semua tidak ada yang tahu. Mungkin yang hadir ini masih ada yang sangat jauh dengan pintu keluar. Mungkin sudah ada yang di tengah-tengah. Mungkin sudah ada yang tidak seberapa jauh. Mungkin sudah ada yang sangat dekat dengan pintu keluar. Mungkin masih ada yang hidupnya puluhan tahun lagi masih. Tapi sudah ada sebagian yang tinggal beberapa tahun. Sebagian lagi mungkin tinggal beberapa bulan. Sebagian tinggal beberapa minggu. Sebagian tinggal beberapa hari. Sebagian mungkin tinggal beberapa jam. Ada yang tahu kita para hadirin. Dan jangan pernah merasa yakin kalau masih lama. Kan contohnya sudah banyak. Orang mati mendadak, tidak ada keluhan, sehat walafiat, makan enak, minum enak, tidur enak, tahu-tahu mati mendadak. Nggak sedikit yang seperti itu. Yang sakit parah kadang-kadang panjang umur. Udah nggak bisa gerak di tempat tidur, bertahun-tahun masih hidup. Orang mau mati, mohon maaf ini, orang mau mati nggak bisa dilihat potongannya. Kadang-kadang dilihat, masya Allah gemuk. Oh berarti masih lama matinya kalau gemuk. Siapa yang ngomong gitu? Malah yang gemuk sering yang duluan kadang-kadang. Jadi intinya hadirin hadirat yang dirahmati Allah,
Kalau matinya nggak perlu dipikiri. Dipikiri nggak dipikiri pasti nggak perlu ditakuti. Takut mati nggak takut mati pasti Kalau bahasa Madura takut mate. Takut mate tak takut mate nggih pasti mate ya. Coba sedikit lah. Siap mati nggak siap mati juga pasti mati. Oleh karena itu yang perlu kita pikirkan bukan matinya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Yang perlu kita pikirkan yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ini setiap jiwa itu berpikir apa yang akan dia bawa ini kalau mati apa? Sangu kita apa hadirin hadirat? Bekal kita apa hadirin hadirat? Karena mohon maaf, tempatnya kita berbekal, tempatnya kita mempersiapkan untuk kematian kita selagi kita hidup di atas dunia yang singkat dan sementara ini. Harapan kita semuanya, kita ingin menjadi orang-orang yang mulia di dunia dan nikmat di akhirat. Itu harapan kita para hadirin. Itu harapan kita. Kita semua yang hadir ini harapan kita satu, besok di akhirat selamat dari neraka, masuk surga. Pernah ada orang berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya masuk neraka ya Allah. Kalau ada orang doa seperti itu berarti stres. Lah untuk meraih kemuliaan dunia dan kenikmatan akhirat, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh sebagian sahabat radhiyallahu anhum. Su'ila alaihi salatu wassalam anil akyasi minan nas manhum. Nabi Muhammad ditanya, siapakah orang-orang yang cerdas ya Rasulullah? Orang yang cerdas itu siapa? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Apakah orang yang cerdas itu yang jenius, yang titelnya banyak, profesor, doktor, sarjana dan lain-lain? Bukan itu. Ketika Nabi Muhammad ditanya siapakah orang-orang cerdas ya Rasulullah, beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dada ulaikal akyas zahabu bi syarafid dunya wa na'imil akhirah. Orang-orang yang cerdas dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu mereka yang sewaktu di dunia banyak ingat mati dan paling baik persiapannya untuk mati. Mereka lah orang-orang cerdas yang meninggalkan dunia dengan meraih kemuliaan dan meraih kenikmatan nantinya di akhirat. Oleh karena itu mari hadirin hadirat, kalau ingin mulia dunia nikmat akhirat, jadi orang cerdas. Gimana jadi orang cerdas? Banyak ingat mati. Dan ini kelemahan umat Islam di zaman sekarang. Harus kita akui. Kalau yakin mati, semuanya yakin Coba saya tanya, siapa yang gak yakin mati angkat tangan? Gak ada. Kalau yakin mati, semuanya yakin mati. Cuma ingat mati ini kadang-kadang yang berat kita. Lawang kadang-kadang mohon maaf ini ya, nganter jenazah lu masih nggak ingat mati.
Ngubur jenazah masih nggak ingat mati para hadirin. Anak-anak muda itu ngubur jenazah sambil bersendaguro, guyonan, sambil tertawa terbahak-bahak. Kalau katanya orang Jawa sambil uraan kadang-kadang. Depannya kuburan ini, masih maklaran, masih bicara bisnis. Loh, kalau kita ngelihat jenazah kan mestinya peringatan bagi kita itu. Ini keluarga kita, ini teman kita, ini tetangga kita. Disolati, sebentar lagi kita yang disolati. Dikafani, sebentar lagi kita yang dikafani. Digotong, diangkat, dibawa kuburan, sebentar lagi kita yang diangkat. Kita masuk kuburan yang tertulis di batu nisannya nama orang-orang lain. Pada saatnya orang lain masuk ke kuburan yang tertulis di batu nisannya nama kita. Al-Imamul Ghazali dalam Ihya menjelaskan, orang zaman dulu itu kalau udah ngubur jenazah, kita mau berbela sungkawa, mau bertakziah kepada keluarganya si mayit, kebingungan. Kenapa kebingungan? Karena semuanya menangis. Semuanya menangis. Semuanya ingat mati para hadirin. Oleh karena itu zaman seperti sekarang, ini zaman edar ini para hadirin. Kemaksiatan merajalela. Fasilitas maksiat itu sangat mudah bisa didapatkan oleh setiap orang. Kalau kita tidak sering-sering ingat mati berbahaya. Karena ingat mati itu bisa memotivasi kita untuk ibadah. Ingat mati itu bisa menjadi rem dari perbuatan dosa dan perbuatan. Kalau sudah ingat mati mau maksiat nggak selera, mau maksiat nggak semangat. Kalau udah ingat mati para hadirin, kalau udah ingat mati nggak mau, tombok togel nggak mau, mabuk nggak mau, zina nggak mau. Jadi ingat mati itu manfaatnya luar biasa, dan orang yang banyak ingat mati, kemudian setelah banyak ingat mati paling baik persiapannya, itulah yang disebut orang yang cerdas. Gimana baik persiapannya? Semua kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita di atas dunia ini, baik kenikmatan itu berupa fisik yang sempurna yang Allah berikan kepada kita, atau nikmat harta, atau nikmat jabatan, atau nikmat apapun yang Allah anugerahkan untuk kita, semuanya kita gunakan untuk persiapan kita mati. Itulah orang yang cerdas. Kalau tidak berarti orang yang nggak cerdas ini. Kenapa? Karena kan dia yakin dunia ini mau ditinggalkan para hadirin. Nggak selamanya hidup di dunia ini. Sementara sesaat. Kalau yang dia kejar cuma dunia, padahal dia yakin dunianya ditinggalkan, berarti itu aneh bin ajaib. Ada satu orang kerja di Belanda, bangun rumah di Indonesia habis 2 miliar. Rencananya rumahnya di Indonesia, jadi orangnya pulang dari Belanda dan tidak balik lagi ke Belanda. Subhanallah. Rumahnya senilai 2 miliar, jadi orangnya di Belanda meninggal. Dibawa pulang jenazahnya, masuk ke rumahnya, jenazahnya masuk ke rumahnya, tapi cuma 1 jam, 1 jam setengah dikeluarkan lagi sama keluarganya para hadirin. Dibawa kemana? Dibawa ke kuburan. Dibawa ke kuburan. Oleh karena itu hati-hati. Ada orang punya sawah 1 hektar kurang, 2 hektar, 3 hektar, 4 hektar. Tanah juga gitu berhektar-hektar. Kalau mati ditinggal semua, yang ditempati 1 meter kali 2 meter. Mau punya duit berapa di ATM? 10 miliar. Kurang, 20 miliar. 100 miliar.
1 triliun. Kalau udah mati, nggak ada yang dibawa, sepeser pun nggak dibawa. Yang benar-benar milik kita, yang kita infakkan di jalan Allah. Yang bangun masjid ini nggak rugi. Ini jadi jadinya, walaupun dia di kuburan sampai nanti alir terus pahalanya. Untuk pondok pesantren, untuk madrasah, untuk perjuangan agama, untuk membantu al-fuqara wal masakin. Kadang-kadang kita heran para hadirin, ada orang mobil sudah punya, rumah sudah punya, duitnya untuk seumur hidup sampai anak cucunya nggak habis, lebihnya masih banyak, disimpan di ATM. Tetangga sakit kadang-kadang, tetangga sakit, jangankan bantu, jenguk saja tidak kadang-kadang. Lu katanya cinta sama Nabi Muhammad. Jenguk orang sakit itu sunnahnya Rasulullah. Dan ini mulai hilang dari tengah-tengah umat Islam. Yang sunnah dijenguk dalam kitab itu nggak nunggu sakit parah, sakit mata saja sunnah dijenguk. Kadang-kadang Masya Allah, kalau yang sakit orang melarat nggak ada yang nyambangi. Giliran yang sakit orang kaya, bos, greges sedikit rame yang nyambangi. Cuma ya gitu, nyambangi orang sakit itu ada adabnya. Kalau jenguk orang sakit jangan lama-lama. Jenguk orang sakit pulang tambah sakit orangnya. Kecuali kalau orangnya merasa terhibur. Kemudian ngomongnya yang enak, didoakan yang enak. Jangan jenguk orang sakit ditakut-takuti. Waduh, sampean parah ini penyakitnya sudah. Enggak ada harapan ini, kecil harapannya. Sampean belum pulang mati duluan orangnya. Jadi mari, ini peringatan Maulid juga ini. Mari kita perhatikan ini. Ajarannya Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi Muhammad, intinya ngikut Nabi Muhammad di dunia ini selamat di akhirat. Sudah nggak usah macem-macem. Semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, selagi kita masih di dunia, gunakan untuk persiapan mati. Hadirin hadirat. Kalau yang dijenguk tadi orang melarat, kalau bisa jangan cuma menjenguk saja. Karena walaupun menjenguk sudah dapat fadilah ya, dapat sunnah. Kalau bisa sambil dibantu uang. Kadang-kadang BPJS nggak mengcover semuanya. Sambil uang. Kalau jenengan orang kaya, orang mampu, tetangga, famili sakit, datang jenguk sambil bawa uang. Baru masuk assalamualaikum, langsung keluarkan yang merah-merah kalau bisa. Keluarkan yang merah 5, sampean tumpuk jadi 1,5. Kompreskan di dahinya sini. Kalau panas insya Allah turun panasnya insya Allah. Nggak usah dibawa ke dokter sudah. Itu obat mujarab itu. Jadi sekali lagi, mari dipikir ini selagi masih hidup para hadirin. Ini acara bukan kumpul bubar, bukan. Kita ngambil hikmah, kita ngambil pelajaran, ada perubahan selagi masih punya kesempatan hidup. Kalau jenengan uangnya di ATM banyak mati, jadi milik siapa? Ahli waris. Kalau ahli warisnya orang-orang baik, anak-anaknya dididik dengan baik, alhamdulillah, insya Allah dibuat sodakoh, dibuat bantu masjid, bantu pesantren, bantu madrasah, bantu pengajian untuk perjuangan agama. Hadiahnya, pahalanya dihadiahkan untuk almarhum dan almarhumah, insya Allah masih menikmati itu orang tua walaupun sudah di alam kubur. Tapi kalau nggak dididik, ninggal uang 10 M, anak-anaknya kosong dari ilmu agama, anak-anaknya bejat, rusak, nggak punya akhlak, ahli maksiat, duit peninggalan orang tua yang banting tulang kerja keras susah payah sewaktu hidupnya digunakan untuk hura-hura, untuk maksiat, untuk beli narkoba, untuk judi, untuk zina. Apa nggak semakin menderita orang tuanya di alam kuburnya?
Saya pernah dengar cerita dari Habib Segaf bin Hasan Baharun. Beliau menyampaikan cerita ini dalam salah satu ceramah beliau di Gresik. Ada satu pengusaha sukses, tapi kan gaya bisnisnya orang zaman sekarang, walaupun bisa kontan, kalau ada kesempatan tempo lebih memilih tempo bayarnya, hutang. Kalau bahasanya orang Jawa, nyaur ngape. Fadhal Habib Zainal Abidin Al-Jufri, ahlan wa sahlan bihudurikum. Lah ini si pengusaha, ketika dia meninggal dunia masih ada tagihan nota kurang lebih 100 juta. Masih ada tagihan nota kurang lebih 100 juta. Didatangi anaknya, ditagih kepada anak-anaknya dengan dibawakan bukti nota-nota peninggalan almarhum bapaknya. Fadhil Habib. Subhanallah, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ketika si anak ditagih, ini hutang cuma nominal 100 juta. Peninggalan bapaknya mungkin miliaran, gak ada artinya ini 100 juta. Apa jawaban si anak kepada si penagih? Kata si anak, yang punya hutang di nota itu namanya siapa? Bapak kamu almarhum, katanya yang nagih. Kalau bapak saya almarhum, sampean nagih ke kami, anaknya salah alamat. Kalau mau nagih sana, ke kuburannya bapak. Apa enggak menderita orang tua kalau punya anak seperti ini, para hadirin? Oleh karena itu mari, dalam sisa hidup ini perbanyak amal soleh, takwa kepada Allah, jangan maksiat kepada Allah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Yang terakhir, didik anak-anak kita agar menjadi as-solihin was-solihat. Jenengan kalau punya anak baik, nikmat dunia, nikmat akhirat, para hadirin. Ada dalam tafsir At-Tabari, riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada satu hadisnya Nabi Muhammad SAW. Ayyurajulin mata wa taraka dzurriyyatan thayyibatan ajrallahu mithla ajri amalihim wa lam yanqus min ujurihim syai'ah. Siapapun yang meninggal dunia selagi dia muslim mukmin, meninggalkan keturunan yang baik, anak-anak yang baik, maka Allah akan mengalirkan pahala kebaikan anak-anaknya tadi itu dan tak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Walaupun bapak ibunya sudah di kuburan, kalau yang tinggal anak-anak yang baik, setiap anaknya berpuasa kebagian pahalanya, anaknya baca Quran kebagian pahalanya, anaknya zikir kebagian pahalanya, anaknya hadir pengajian kebagian pahalanya, anaknya melakukan kebaikan ibadah mendapatkan pahalanya. Walaupun tidak mendoakan ini, apalagi kalau ditambahi doa, apalagi kalau sering-sering diziarahi pesariannya atau makamnya. Ya, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, fi taatillahi wa taati rasulih. Dan kapan sampai kita kepada pintu yang kedua, melewati pintu yang kedua, datang kematian menjemput kita, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan mudah-mudahan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, khususnya kepada para habaib, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.